Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Hardi. Baik, kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita mengenai dasar Lua di Roblox Studio. Oke, langsung aja. Oke, ini udah gue siapin. Hari ini kita akan belajar mengenai yang namanya array, variabel array atau table biasanya disebut di Lua. Array ini sebenarnya apa sih? Variabel array fungsinya apa? Jadi si array ini sebenarnya sebuah variabel yang bisa menampung banyak data. Jenisnya sama atau tipenya sama, it's okay. Jadi intinya si array ini bisa kalian masukkan beberapa jenis data sekaligus, beberapa data sekaligus ya ini gitu. Kan biasanya kalau kalian bikin variabel kan deklarasi, misalnya gua bikin value-nya namanya apa ya? Binatang. Gym misalnya. Gym, terus kalian print A gitu kan, terus kalian play gym. Terus kalau kalian mau bikin nama value baru, kalian bikin lagi variabel b dengan king, ya kan? Terus kalian bikin lagi b gitu. Nah kan kalau kalau model kayak gini kan mau nggak mau kalian harus bikin banyak variabel kan, jadi apa ya, agak kurang bagus gitu. Nggak bagus juga sih sebenarnya kayak gini sih. Kalau cuman buat nama binatang yang sama, kalian bisa tampung di satu variabel yang isinya itu ya macam-macam nama-nama binatang gitu. Misalnya contohnya seperti ini. Ini gua komen aja. Komen, gua bikin satu variabel array oleh binatang sama dengan ke kurung kerawal seperti ini. Ini untuk mendeklarasikan kalau si variabel ini itu tipe datanya itu, jenis variabelnya itu berupa array atau table. Biasanya sih table sih disebut di luar tuh, kalau kalian cari error atau gimana mungkin kalian cari dengan sebutan table gitu. Oke, ini biasa disebut array sih kalau dalam bahasa pemrograman. Oke, nih, ini bentuknya seperti ini. Terus gimana sih ngisinya atau gimana caranya gue mau masukin eh, data yang banyak nih, misalnya nama anjing, kucing, ya udah kalian tinggal masukin aja seperti biasa. Sini anjing, terus ngesekatnya, ngebedainnya kita kalian pakai koma. Itu kucing, badak, badak. Nah, seperti ini. Nah, terus di array itu sendiri ada yang namanya index atau key yang bertujuan untuk mm, membedakan ini uh, urutan keberapa dari si variabel. Jadi di indeks itu fungsinya untuk membedakan antara urutan data di sini. Urutannya itu berurutan. Yang pertama ini satu, dua, tiga dan seterusnya. Jadi ketika kalian misalnya mau manggil kucing nih, ya udah kalian tinggal panggil si indeksnya, yaitu urutan kedua. Jadi cara pemanggilannya kalian tulis binatang variabelnya, terus kurung siku indeks keberapa atau urutan keberapa dari variabel ini urutannya. Misal gue pakai kucing nih, berarti kedua, jadi gue tulis dua. Ini namanya indeks si arahnya. Jadi ketika gue play, nah muncul si kucing seperti itu kurang lebih. Terus gue mau manggil, nggak bisa. Terus gue manggil badak, berarti gue manggil tiga, karena si badak ini posisinya urutan ke tiga. Badak muncul kan. Terus gue mau manggil Jim, nah ya udah tinggal gue ganti berarti urutan indeks ke satu si anjimnya tuh. Jadi ngetin indeks ini fungsinya untuk membedakan urutan keberapa itu data. Jadi berdasarkan urutan gini ya, yang awal ini kayak gini, kayak gitu ya. Nih, nih urutannya kayak gini bentuknya,
satu, ini ke satu, ini ke dua, ini ke tiga. Tuh, jadi bentuknya kayak gini, urutannya kayak gitu. Oke, paham ya? Gampang lah. Jadi intinya seperti itu. Cim. Oke, ini bentuk array yang pertama. Terus ada lagi bentuk array berupa objek. Jadi objeknya itu kalian kalau ini kan indeks nih, berdasarkan indeks atau urutan angkanya. Nah, kalau berupa objek, misalnya gue bikin apa ya? Ningen, manusia. Manusia, terus kekurung kurung, kurung kerawal ya kan? Manusia ini terdiri dari apa sih? Misalnya ada yang namanya nama. Nah, kalau kayak gini kan nanti jika kalian mau manggil datanya, otomatis kan kalian harus harus hafal dong urutan si indeksnya, nama keberapa, umur keberapa, ya kan, tinggi badan keberapa. Nah, kalau kalian menggunakan array berupa bentuknya objek, kalian bisa mendeklarasikan atau identifier nama si data. Caranya gimana? Caranya kalian tinggal nulis namanya. Itu misalnya nama gua Hardi, terus koma, misalnya umur 10 gitu kan. Terus tinggi misalnya 25. Ya 25 gitu kan. Nah, terus manggilnya gimana? Berbeda dengan array yang bentuknya seperti ini. Dan kalau objek, kalian bisa manggil namanya si namanya. Kalian bisa manggil menggunakan identifier ini ya, atau nama si datanya. Di print terus manusia kurung siku kutip nama. Nama ini apa? Nama itu ya identifier di sini. Nih yang di sini nih. Tuh. Jadi variabelnya apa? Kurung siku. Di dalamnya namanya. Yang mau kita panggil. Jadi ketika gue running muncul ya. Ini nama gue nih. Kan Hardi. Terus kalau gue mau manggil nampilin umur, ya udah tinggal gue ganti umur seperti itu. Gue play 10. Kira-kira seperti itu array berbentuk objek. Semanggilnya seperti ini. Oke, gampang kan? Gampang lah. Jangan bingung intinya. Oke. Oh iya, terus apa lagi? Oke. Kan kalian nggak mungkin kan, misalnya mau nampilin seluruh data harus satu-satu kayak gini kan, satu dua gini indeks kali panggil satu-satu. Nah, disinilah fungsi si looping bisa kalian gunain. Kalian bisa menggunakan while atau for. Nah, ini gue kasih tahu cara yang biasa dulu, standarnya dulu. Ini gue komen dulu aja ya. Komen, misalnya gue mau nampilin data seluruh si binatang ini, variabel binatang ini. Kalian bisa menggunakan while do n. Oke. Misalnya di sini z sama dengan 1. Z lebih kecil sama dengan, nah, untuk mengetahui berapa jumlah indeks di dalam sebuah variabel array, kalian bisa menggunakan yang namanya hashtag. Hashtag bener. Ini. Terus nama variabelnya binatang. Nah, ini otomatis kalian akan mendapatkan indeks value si variabel array-nya. Jadi Z lebih kecil sama dengan 3. Ya kan? Karena jumlah data array-nya itu 3. Jadi kita while kita print binatang fungsiku terus Z ya kan, indeksnya Z, jangan lupa Z plus sama dengan 1. Ya, ini sama dengan kayak Z sama dengan Z plus 1 ya. Kalian jadi bingung kalau gue nulis kayak gini. Oke.
Jadi ketika gue play, jim kucing tek, ya, muncul kan. Tuh. Ini bisa menggunakan while. Atau cara yang udah ditentuin oleh si Lua, atau cara yang lebih baiknya lah. Ini kan agak panjang nih, riweh ya kan. Kalian bisa menggunakan force, menggunakan pyres. Bagaimana sih bacanya pyres? Ini gua komen dulu aja ya, biar nggak bingung ntar. Ini gua komen. Kita bisa menggunakan for. Terus di sini key-nya atau indeksnya, indeks deh gue tulis. Indeks ini variabel bebas ya, namanya terserah. Terus koma alias. Jadi kalau pakai parse itu kalian butuh alias, misalnya data in I ada nggak sih pyres ini. Terus yang di dalam kurung ini variabel yang kalian mau looping atau mau nampilin datanya. Kan binatang kan. Binatang, terus do jangan lupa n. Nah, karena di sini kita menggunakan alias, jadi untuk memanggil datanya print data. Jadi kalian nggak perlu kayak gini nih, manggil indeksnya satu-satu kan. Kayak gini bentuknya. Kalau udah pakai parse ini, untuk memanggil datanya harus kalian butuh alias di sini. Jadi data isinya sama dengan parse si variabel array binatang. Jadi ketika kita play, yang muncul ya seperti itu. Jadi lebih simple, terus lebih bagus juga. Ini kan indeks nih. Kalau gue kasih indeks, di sini gue tampil indeksnya. Ngomong ya. Oh ya, 1 2 3. Jadi munculnya si indeks ini ya ini variabel indeks ini jadi urutan si arraynya. Jadi 1 sama dengan anjing, 2 kucing, 3 badak. Seperti itu. Cukup mudah menurut gua, nggak puyeng-puyeng lah. Intinya si array ini fungsinya buat nyimpen banyak data di dalam satu variabel. Jadi ntar kayak misalnya kalian mau ngelooping dalam game ini ada user siapa aja, nama usernya siapa aja. Nah, kalian bisa gunakan array. Kalian panggil get service ya kan. Terus kalian pyres dari kalian for datanya, kalian tampilin nama si playernya siapa aja yang masuk di dalam game kalian, seperti itu. Ya cukup mudah. Oke, apa lagi ya? Terus oh ya, di sini juga kalian bisa memasukkan, misalnya kan udah di awal nih kalian udah ngedeklarasi kalau si variabel binatang itu datanya ini aja. Nah terus gimana caranya sewaktu-waktu kalau kalian mau nambah si isi datanya seperti itu. Caranya gimana? Ada yang namanya table lah, ini kan table titik. Nah di sini muncul nih fungsi apa aja yang bisa kalian masukkan, yang kalian bisa gunain. Di sini ada concat, create, find, for each, create, insert. Nah ini insert. Kalian bisa pakai fungsi insert untuk menambahkan data di sebuah variabel array. Caranya gimana? Ya udah, di dalam kurung ini kalian masukkan yang pertama itu variabel yang mau kalian masukin datanya atau mau tambah datanya, koma itu datanya atau value yang mau kalian masukin ke variabel ini, ke data variabel array ini. Kalau gue masukin binatang apa ya? Apaan ya? Apa sih binatang? Ayam. Astaga, dragon raja. Ayam. Nah, oke. Jadi otomatis ketika perintah ini dijalanin ya kan dari atas ke bawah, si binatang ini ya kan, variabel binatang ini datanya bertambah, value-nya apa? Ayam. Jadi ketika ini kan masih di bawah nih, jadi ini duluan ditambah terus kalian for atau tampilin datanya. Jadi otomatis ketika gua play
tuh si ayam masuk di posisi terakhir. Jadi urutan berdasarkan urutan terakhir. Jadi si ayam masuk ke posisi terakhir di variabel ini. Seperti itu. Mudah bukan? Array. Oke, apalagi? Oh ya, ini kan si ayam gue masukin posisi nggak tahu, posisi terakhir. Terus gimana kalau gue mau selipin si ayam ini di antara anjing dan kucing, jadi posisi kedua? Ya udah, kalian masukin angka aja 2, ayam kalau nggak salah kayak gini. Oke, benar. Oh, benar ya. Ayam, ayam, ayam posisi kedua. Karena di sini ini gue masukin indeks keberapa. Jadi koma indeks keberapa, terus value-nya apa. Jadi variabel array binatang indeks kedua isinya gue masukin value ayam. Oke, seperti itu kira-kira mengenai si array atau table. Apalagi ya contohnya ya? Remove. Remove kali ya. Remove, ya kan insert. Kalian bisa tambahin remove. Jadi remove fungsinya ya udah buat menghapus si datanya. Remove. Sama. Pertama variabelnya, nama variabelnya, identifier variabelnya, terus koma, kalian bisa masukkan indeks keberapa yang mau kalian hapus. Misalnya gue mau ngapus si badak, jangan badak, anjing yang pertama deh, yang pertama kan, di indeks pertama kan. Jadi ketika gue play, ayam jadi yang pertama. Kenapa? Walaupun di sini kan si ayam gue masukin posisi kedua kan, ya kan? Ini sebabnya. Urutan pertama kan satu anjing, kucing, badak. Anjing ini kan pertama. Nah, terus di sini gue masukin ayam posisi kedua. Jadi ayam kedua, tapi di sini ya kan, si anjing ini gue hapus, ya kan? Otomatis si ayam posisinya akan naik menjadi posisi pertama, kayak gitu seterusnya. Terus bisa nggak sih kalau gue mau menghapus spesifik? Oke, kita coba langsung aja ya. Kalau gue menghapus badak, semoga aja bisa. Error. Got string. Oh, dia nggak mau. Jadi harus berdasarkan posisi indeksnya keberapa. Seperti itu. Apalagi ya yang kira-kira berhubungan dengan array? Hmm, mm, 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 mm. Oke, gue rasa sih itu dulu aja kali ya. Nggak harus belajar dikit-dikit, sisanya bisa kalian ulik-ulik sendiri. Oke. Remove ini kok agak ini kurang remove sih. Oh ya, semisal kalian mau ngebersihin datanya, si binatang ini mau kalian bersihin, ya udah berarti kalian nggak perlu pakai ini, langsung aja remove binatang, play. Loh, sebentar, anjing, ayam, kucing, kok yang hilang sih? Kok 4, 1, 2, 3 yang hilang apa sih? Badak. Defaultnya berarti sih kalau kalau kalian bikin ini remove seperti ini yang terakhir dari eh data si variabel. Oke, gue juga masih belajar ya.
Tapi yang gue pahami seperti ini. Semoga kalian paham lah. Bisa kalian cari-cari. Kalau ada yang lebih ngerti, kalian bisa komen di bawah terus kalian bisa jelasin ke teman-teman sekalian. Jadi intinya kalau kalian mau remove tuh indeks keberapa? Kalau spesifiknya kan indeks keberapa yang mau kalian hapus. Oke, mungkin cukup sekian untuk video mengenai array kali ini. Semoga kalian paham kenapa yang gue share ya kan. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi dan see you.